Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anissa. Di video kali ini, kita akan melanjutkan review buku 99 Cara Menjadikan Anak Anda Keranjingan Membaca dengan tema Rumah dan Kebiasaan Rutin Membaca. Untuk nomor 40, ketika Anda sedang mencari rumah, cobalah cari rumah yang memiliki teras yang lumayan besar dan teduh. Karena dengan memiliki teras yang lumayan besar, kita bisa menyimpan beberapa kursi atau kursi goyang ataupun ayunan, dan kita bisa menyimpan satu meja untuk menyimpan beberapa buku, sehingga anak nyaman dan senang membaca buku di sana. 41. Rumah-rumah tanpa teras pun tetap bisa memiliki tempat yang nyaman untuk membaca, seperti misalnya ruang santai ataupun di pojok-pojok rumah. Biasanya kalau misalnya anak-anak lebih suka tempat yang agak mojok gitu loh. Jadi kita tinggal tata aja tempatnya senyaman mungkin, lalu letakkan beberapa buku atau bahan bacaan di tempat tersebut sehingga anak-anak dengan nyaman bisa membaca di sana. Ada juga kan beberapa anak yang menyukai tempat kecil yang khusus untuk bersembunyi dari keramaian. Jadi mereka ya lebih nyaman di tempat-tempat seperti itu. Nisa juga punya teman. Kemarin tuh dia posting, jadi di ruangan pojok di dalam rumahnya ditata semenarik mungkin, senyaman mungkin. Jadi anak-anaknya itu bisa bersantai ataupun bermain ataupun mungkin bisa membaca di tempat tersebut. 42. Ketika Anda sedang mencari rumah, kalau misalnya bisa dan memungkinkan, usahakan rumah Anda dekat dengan perpustakaan agar bisa dijangkau, entah itu dengan jalan kaki ataupun bersepeda. Itu juga bisa mendidik anak Anda untuk lebih mandiri karena nantinya bisa meminjam dan mengembalikan bukunya dengan sendiri. 43. Rencanakanlah beberapa acara khusus sebelum membeli buku. Misalnya, 1 atau 2 hari sebelum liburan sekolah, kita membeli buku bersama anak ke toko buku. Jadi, ketika nanti liburan akan berangkat, entah itu naik pesawat, ataupun naik kereta, ataupun naik mobil, kita bisa memenuhi kebutuhan anak untuk membaca buku karena sudah ada stok buku yang sudah dibeli. Jadi, selama liburan pun, entah itu liburan sekolah ataupun liburan bulan puasa dan liburan lainnya, diisi dengan kegiatan membaca. 44. Carilah toko buku khusus yang menyediakan bahan bacaan tentang aktivitas favorit anak Anda. Kemungkinan toko tersebut akan disukai dan akan sering didatangi oleh anak Anda. Misalnya toko olahraga, toko musik, dan toko yang lain sebagainya sesuai dengan hobi anak. Ini juga membantu anak agar terbiasa atau kita membiasakan anak untuk melihat bahan bacaan ataupun rak buku. Seperti halnya kita membiasakan kepada anak melihat toko pakaian, toko makanan, dan yang lain sebagainya. 45. Adalah hal yang sangat penting untuk ayah meluangkan waktu membaca cerita ataupun mencari buku untuk anak laki-lakinya. Karena dengan hal ini, anak akan berpikir bahwa kegiatan membaca adalah kegiatan maskulin yang mengasyikkan untuk dilakukan. 46. Simpan buku bahan bacaan, entah itu komik ataupun majalah, artikel, atau apapun itu, simpan di dapur untuk dibaca ketika sedang memakan makanan ringan. 47. Sadarilah bahwa membaca membuat ruangan lebih berantakan daripada menonton televisi. Mungkin sebagian orang tua akan mengomel ketika buku-bukunya itu setelah dibaca berantakan dan tidak dirapikan.
Tapi ternyata hal tersebut membuat anak jadi ogah untuk membaca. Dan mereka berpikir, oke lah besok-besok aku mending nonton TV aja daripada diomelin kalau misalnya habis baca. Balik lagi sih ya ke pendapat atau ke pemikiran kita, ada yang mentoleransi anaknya. Oke lah kalau udah habis baca, dirapiinnya bareng-bareng aja. Atau misalnya kasihan anaknya masih kecil, jadi dibantuin pas beres-beres bukunya kalau udah baca. Tapi ada juga yang memang dapat dua keuntungan. Selain membiasakan anak untuk membaca buku, mengajarkan disiplin. Jadi memang dari awal sudah dibiasakan. Dek, Kak, kalau udah baca, nanti bukunya tolong disimpan kembali ke rak buku ya. Kalau udah ada kesepakatan seperti itu, ke orang tuanya enak, ke anaknya juga enak. Jadi tidak merugikan siapapun, malah mendapat keuntungan 2 kali lipat. 48. Sediakan suplai bahan bacaan di dalam mobil. Entah itu komik, majalah, artikel, buku kisah nabi, atau buku apapun itu yang anak suka, simpan di dalam mobil. Karena ketika kita akan pergi kemanapun, anak bisa membacanya kapan saja. Atau misalnya naik kendaraan umum pun, bekali anak dengan buku yang sekiranya menarik. Jadi kalau misalnya mau les atau misalnya mau pergi kemanapun, daripada di jalan itu kayak bete. Apalagi kalau misalnya pakai mobil pribadi, terus anaknya ada beberapa, dan mereka berantem gara-gara bete atau misalnya bingung mau ngapain di dalam mobil gitu kan. Akhirnya mereka membaca. 49. Bawalah buku bahan bacaan ketika Anda mengajak anak-anak Anda makan di restoran. Loh, kok makan di restoran tapi bawa buku? Ya, daripada nanti pas nunggu makanannya datang, anak-anak tuh kayak main-mainin peralatan yang ada di meja, entah menumpahkan garam atau menendang-nendang meja, lebih baik membaca. 50. Adakan perjalanan panjang dengan kereta api bersama anak-anak Anda, dan ingatlah untuk membawa buku bacaan. Di dalam kereta api, anak ataupun beberapa orang, banyak orang bisa membaca di dalam kereta dan menikmati membaca di dalam kereta. Bekalilah anak Anda dengan makanan cemilan dan buku bahan bacaan lainnya. 51. Nisa sebetulnya kurang paham karena mungkin di Indonesia belum seperti ini. Nisa sambil lihat ya. Berikan sertifikat hadiah dari toko buku sebagai kado untuk teman-teman anak Anda. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun gitu kan, kita kasih hadiah utama dan kasih sertifikat hadiah dari toko buku juga. Jadi kayak mendorong anak biar suka membaca. Tapi kan kalau di Indonesia kayaknya belum ada deh. Atau misalnya emang belum tahu ya. Jadi kalau kita habis beli buku nanti dikasih sertifikat hadiah dari toko buku. Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang pernah dapat sertifikat hadiah dari toko buku, tolong komen di bawah ya. 52. Dorong anak-anak Anda untuk meminjamkan buku kepada temannya. Jadi intinya biar anak juga kan dapat teman untuk baca buku, bukan dapat teman untuk nonton. 53. Kembalikan buku-buku pinjaman anak-anak Anda yang telah habis masa pinjamnya dari perpustakaan. Intinya kalau kita meminjam buku pasti kan ada kayak dikasih waktu kan, pinjamnya 2 atau 3 hari aja. Misalnya nanti kalau udah 3 hari, tolong dikembalikan. Jadi bagus juga sih sebetulnya untuk mendidik anak agar lebih bertanggung jawab. Kalau udah pinjem, tolong dikembalikan. Asal jangan marah-marah kitanya. Dek, itu bukunya lo belum dikembaliin ke perpustakaan, kan ini udah habis masa pinjamnya dan bla 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 bla. Nggak usah seperti itu karena nantinya anaknya jadi males ke perpustakaan. Jadi nggak mau berkunjung lagi ke perpustakaan. Mungkin jalan lainnya bisa kita bantu dengan kita yang mengembalikan. 54. Jangan khawatir apabila kita membawa beberapa buku untuk anak tapi tidak langsung dibaca oleh anak. Siapa tahu nanti kan beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian anak membaca buku itu. Tapi setelah baca buku itu nggak bilang kan ke kita bahwa
Bu atau Ayah, nih bukunya udah aku baca. Kadang ada yang bilang, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya enggak bilang pun, jangan dijadikan masalah. Setidaknya mereka tahu bahwa kita menghargai membaca dan membelikan buku untuk mereka. Seperti hal sepele, tapi jangan dianggap remeh. 55. Jangan batasi waktu anak Anda membaca pada malam hari. Biarkan mereka membaca selama mereka ingin. Tapi mohon maaf, Nisa kurang setuju dengan nomor 55 itu. Kalau kita bisa baca pada pagi, siang, sore, kenapa harus sampai larut malam? Jadi biasakan anak membaca di 3 waktu ini aja. Untuk malam hari, biarkan mereka istirahat. Seandainya mau baca, boleh pada malam hari, tapi tidak sampai larut malam untuk Nisa. Karena nantinya membentuk kebiasaan kepada anak. Selama kita bisa membiasakan hal baik kepada anak, menjadwalkan kegiatan sesuai pada waktunya, kenapa harus sampai larut malam gitu kan? Ya udah, kalau malam untuk istirahat aja. Ini untuk Nisa pribadi ya, nanti tergantung dan kembali lagi ke pendapat masing-masing. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.